Halo semua, perkenalkan aku Ziza dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 11 Maret. Di sini, aku akan mengajak teman-teman buat mengenal kedudukan tiga bahasa di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, yang kedua bahasa daerah, yang ketiga bahasa asing. Yuk, dilihat yuk. Kedudukan bahasa di Indonesia. Mari kita mengenal bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing lebih dalam. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa ini digunakan dalam bahasa komunikasi resmi, diajarkan di sekolah-sekolah, dan digunakan untuk penyiaran di media elektronik dan digital. Bahasa Indonesia memiliki kaidah kebahasaan yang termuat dalam EYD edisi kelima yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan nomor 0321-BS.00.00/2021. Selain itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Seperti pada dialog tersebut, menanyakan kabar. Selanjutnya, bahasa Indonesia digunakan sesuai dengan konteksnya serta menganut kaidah EYD edisi kelima. Seperti saat kita mengirimkan pesan kepada dosen atau guru, kita wajib menggunakan bahasa yang baik dan benar dan sesuai dengan konteksnya. Kemudian, bahasa daerah. Bahasa daerah atau bahasa regional adalah bahasa yang dituturkan secara turun-temurun di suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat. Bahasa daerah ini mencerminkan karakteristik budaya di daerah tersebut. Untuk itu, bahasa daerah perlu untuk kita lestarikan. Bahasa daerah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan digunakan dalam berkomunikasi memiliki kaidahnya tersendiri. Misalnya dalam bahasa Jawa, dalam kalimat permisi numpang lewat, terdapat 3 tingkatan. Yang pertama ngoko, liwat. Yang kedua kromo modyo, langkung. Yang ketiga kromo inggil, yaitu langkung. Selanjutnya, bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa asing merupakan sebuah bahasa yang tidak digunakan di negara asal seseorang. Misalnya, seorang penutur bahasa Indonesia yang tinggal di Australia boleh mengatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa asing bagi dirinya sendiri. Penggunaan bahasa asing sangat perlu untuk kita kuasai selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah, karena bahasa asing digunakan dalam komunikasi tingkat internasional, seperti dalam G20 Indonesia 2022 yang diselenggarakan pada tahun lalu, kemudian dalam presentasi dalam tingkat internasional, selanjutnya dalam pembicaraan bersama kedubes dari luar negeri, seperti itu. Nah, teman-teman, bagaimana sih kedudukan bahasa di Indonesia? Tentu saja, yang pertama, kedudukannya adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa daerah. Yang ketiga, bahasa asing. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.
bahwa bahasa negara kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, bahasa daerah terdapat pelindungannya dalam Amanat Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Sementara itu, penggunaan bahasa asing perlu untuk kita kuasai dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dalam ranah internasional. Untuk itu, teman-teman, mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.